Ibu kelas 6, salam jumpa, salam sehat dari Ibu. Ibu berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya nak. Dan jangan lupa berdoa, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Oke, anak-anak Ibu yang baik, hari ini kita akan belajar tentang warga negara Indonesia. Dalam materi bab pertama ini, warga negara Indonesia, kita akan mendalami 3 materi. Yang pertama adalah keberagaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Lalu yang kedua adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga adalah bangga dan bersyukur sebagai warga negara Indonesia. Maka mari kita mulai pelajaran kita yang pertama. Materi yang pertama, keberagaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang keberagaman bangsa Indonesia. Keberagaman bangsa Indonesia itu terdiri dari suku, bahasa, ada istiadat, budaya, dan agama. Walaupun kita memiliki keberagaman, kita dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita juga dipersatukan oleh Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan juga Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Maka anak-anakku yang baik, anak-anakku kelas 6, dalam materi yang pertama ini kita akan melihat ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah latar belakang keberagaman. Apa yang menjadi latar belakang keberagaman itu? Kamu, anak-anak Ibu kelas 6, di dalam kelasmu ini kamu terdiri dari berbagai suku. Di antaranya ada suku Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Nias, dan juga suku Jawa. Maka anak-anak Ibu juga memiliki 5 bahasa karena terdiri dari 5 suku tadi. Walaupun kita memiliki 5 bahasa dan kita berbeda suku di kelas kita ini kelas 6, tapi kita harus tetap menjunjung tinggi suku-suku kita. Yang kedua adalah keberagaman bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, yang memiliki penduduknya besar dan banyak. Bangsa Indonesia ini juga terdiri dari beribu-ribu pulau. Ada pulau yang besar dan ada juga pulau yang kecil. Di pulau-pulau ini hiduplah berbagai suku bangsa, bahasa, ada istiadat, budaya, dan agama. Dalam keberagaman ini kita harus menyadari bahwa itu adalah keunikan kita bangsa Indonesia. Maka kita bersyukur kita adalah bangsa yang memiliki keanekaragaman. Dan juga ada sikap yang harus kita perhatikan dalam keberagaman ini, yaitu
sikap saling menghormati dan menghargai. Kita harus menyadari bahwa Allah menciptakan manusia berbeda. Sehingga dengan demikian kita bisa menerima orang lain apa adanya. Maka tidak akan terjadi lagi pertengkaran, keributan. Tetapi persatuan karena aku bisa menerima apa adanya orang lain. Lalu hal-hal yang perlu dihindari dari keanekaragaman ini adalah sikap yang menonjolkan bahasa atau kelompok yang akan menimbulkan nanti kesalahpahaman. Contoh di kelasmu ini, jika seandainya yang ditonjolkan adalah kelompok yang berbahasa Batak Toba, maka yang lain akan salah paham karena tidak mengerti bahasa Batak Toba. Maka kita selalu memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan juga hal-hal yang perlu dihindari, sikap mengejek atau merendahkan adat istiadat dan agama orang lain. Itu tidak bisa. Harus kita hindari itu, mengejek dan merendahkan adat istiadat dan agama orang lain. Dan menganggap adat istiadat dan agama kita itu yang benar. Agama orang lain, ada istiadat orang lain itu tidak benar. Itu sikap tidak terpuji. Lalu yang ketiga adalah hidup rukun dalam keberagaman. Bagaimana hidup rukun dalam keberagaman? Kalau hanya satu suku hidup atau tinggal di suatu daerah, maka mungkin akan mudah untuk hidup rukun. Tetapi jika yang berbagai macam suku ini, mungkin akan ada usaha atau perjuangan untuk hidup rukun, memperjuangkan persatuan dan kesatuan. Itu bisa kita lakukan jika kita memiliki komitmen, memiliki usaha untuk memperjuangkan hidup rukun yang hidup dalam keberagaman. Contoh hidup rukun ini apa itu dalam beragama? Jika temanmu yang beragama Islam merayakan hari raya, maka kamu boleh menyalam dan menyapa. Jika temanmu melakukan ibadah di rumahnya dan kamu adalah tetangganya, maka jagalah sikap agar mereka tidak terganggu saat melakukan ibadah. Membangun bersama rumah ibadah itu pun sudah menunjukkan kerukunan. Saling tolong menolong, membantu, mendoakan yang berbeda agama, itu pun sudah contoh hidup rukun. Tidak merusak tempat ibadah orang lain, itu juga sudah menunjukkan hidup yang rukun dalam beragama. Lalu yang keempat itu adalah ajaran gereja tentang pentingnya kesatuan dalam keberagaman. Ajaran gereja tentang pentingnya kesatuan dalam keberagaman. Ajaran gereja atau gereja sangat menjunjung tinggi pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Itu nanti dapat kita lihat dalam
Konsili Vatikan kedua, Nostra Aetate, dan juga kitab suci. Di Konsili Vatikan kedua itu dikatakan seperti ini, bahwa gereja mengecam diskriminasi, kekerasan, kejahatan yang sangat bertentangan dengan semangat Kristus, yang sangat bertentangan dengan ajaran Kristus, bahwa Kristus, Yesus Kristus mempersatukan kita semua. Dalam ajaran Kristus ini juga, semangat Kristus ini mengatakan kepada kita bahwa semua adalah saudara dan saudariku. Maka aku harus hidup dalam kasih. Aku harus menyayangi sesamaku. Sana tadi dikatakan bahwa semua adalah saudara dan saudariku. Yang beragama lain pun, yang berbeda agama dengan aku, yang berbeda suku, bahasa, dan adat istiadat adalah saudara dan saudariku. Maka Yesus juga bisa kita lihat bagaimana dia menganggap orang lain itu saudara dan saudarinya. Kita bisa melihat orang kusta itu yang disingkirkan, lalu Yesus memanggil dan menyembuhkannya. Itu juga sudah merupakan bahwa Yesus menganggap itu adalah saudaranya. Dia bertindak dengan cinta kasih. Orang yang disingkirkannya diangkatnya dan dilayakkan menjadi seorang yang bermartabat. Maka mari kita meneladani Yesus Kristus yang selalu menganggap orang lain itu adalah saudara dan saudarinya, mengasihi orang lain. Dan juga di ajaran kitab suci, yaitu Mazmur 67 ayat 2 dan 8 mengatakan seperti ini. Mazmur 67 ayat 2 dan 8 dikatakan seperti ini. Allah memberi keselamatan kepada semua bangsa dan seluruh suku-suku bangsa. Bersorak-sorai karena Allah itu memerintah dengan keadilan. Artinya di sini, bagi Allah semua itu adalah saudara. Bagi Allah kita sama di hadapannya. Karena kita adalah ciptaannya dan berasal dari Allah. Maka itulah keadilan Allah itu, tidak membeda-bedakan yang satu dengan yang lain. Bahwa manusia itu dianggapnya sama. Tidak pernah membeda-bedakan. Mari kita meneladani dari kitab Mazmur tadi, bahwa kita juga harus bersikap adil. Bahwa kita juga menganggap bahwa semua itu adalah saudaraku. Orang lain itu saudaraku. Yang berbeda suku juga saudaraku dan segalanya. Maka anak-anak ibu yang baik, demikian yang bisa ibu ajarkan dari warga negara Indonesia, yaitu materi yang pertama, keberagaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Maka ada pertanyaan yang harus anak-anak ibu jawab, yaitu yang pertama, sikap apakah yang perlu kita bangun dalam keberagaman, dan berikanlah penjelasannya. Yang kedua, sikap apakah yang perlu kita hindari dari keberagaman? Berikan penjelasannya. Yang ketiga, bagaimana gereja memandang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman?
Dan yang keempat, apa pesan gereja tentang keberagaman bangsa Indonesia? Dan yang kelima, bagaimana sikapmu dalam keberagaman, baik di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan masyarakat? Selamat menjawab. Sekian dan terima kasih.